Sudah menjadi rahasia umum bahwa membuang sampah ke sungai menjadi kebiasaan beberapa warga yang tinggal di kawasan belantaran kali. Tumpukan sampah pada ekosistem sungai dapat menjadi malapetaka bagi kawasan di sekitarnya, karena tumpukan sampah tersebut dapat terurai menjadi mikroplastik. Mikroplastik yang berada pada sungai dapat masuk ke rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia. Mikroplastik merupakan partikel plastik yang berukuran mikroskopis antara 5.000 hingga 1 mikrometer. Menurut Zhang et al. Pada 2021, mikroplastik terbentuk akibat proses degradasi oleh lingkungan, baik faktor biotik maupun abiotik. Degradasi plastik yang disebabkan oleh faktor abiotik antara lain cahaya matahari, suhu udara, gas polutan di udara, dan kekuatan mekanik. Sedangkan degradasi biotik adalah biodegradasi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang mengonsumsi polimer sehingga menyebabkan perubahan pada bentuk plastik, menurut Vilayani 2020. Berdasarkan riset yang dilakukan tim Laboratorium Ekologi Universitas Ahmad Dahlan, mikroplastik sudah mencemari sedimen sungai-sungai yang melintasi daerah istimewa Yogyakarta, seperti Sungai Code, Winongo, dan Sungai Gajah Wong yang melintasi kota Yogyakarta, serta Sungai Progo yang melintasi Kabupaten Sleman hingga Kabupaten Bantul. Kandungan mikroplastik pada sungai tersebut mengalami peningkatan dari hulu menuju ke hilir. Padahal, air sungai digunakan sebagai air baku bagi instalasi pengolahan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Bantul. Kami mencoba mengambil sampel air olahan baik di instalasi pengolahan air 20 liter per detik maupun 50 liter per detik di instalasi Kami Joro sebagai instalasi terbesar di Kabupaten Bantul. Ternyata, kedua instalasi tersebut baru dapat mengurangi 58 hingga 70% kandungan mikroplastik yang berasal dari air baku Sungai Progo. Kandungan mikroplastiknya pun masih cukup besar, berkisar antara 800 hingga 900 partikel per liter pada air bersih hasil olahannya. Mikroplastik yang berada pada air sungai dapat termakan oleh biota perairan dan masuk ke dalam rantai makanan. Selain itu, air yang keluar dari kran di setiap rumah warga yang mana masih mengandung mikroplastik juga dapat dikonsumsi dan terakumulasi dalam tubuh manusia. Menurut Kurniastuti pada 2013, kandungan mikroplastik yang terakumulasi pada tubuh manusia dapat menyebabkan karsinogenik. Untuk itu, penting dilakukannya pengecekan kandungan mikroplastik sebagai upaya pencegahan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Pengambilan sampel air dapat dilakukan pada seluruh sumber air yang berpotensi untuk dikonsumsi, seperti air sungai, air sumur, air hujan, hingga air hasil olahan. Untuk mengetahui tren peningkatan atau penurunan kandungan mikroplastik, maka pengambilan sampel dapat dilakukan pada bagian hulu, tengah, hingga hilir sungai ataupun pada kolam di bak inlet dan bak outlet pada instalasi pengolahan air. Sampel air diambil menggunakan water sampler yang memiliki ukuran standar. Setelah itu, air pada water sampler dituangkan pada botol kaca dengan ukuran yang sama sampai meluap agar tidak ada oksigen yang masuk dalam air sampel. Botol kaca segera ditutup menggunakan aluminium foil dan diikat menggunakan karet. Botol kaca segera diberi label untuk membedakan lokasi sampling maupun ulangan setiap lokasi sampling. Botol tersebut dimasukkan ke dalam cooler box yang berisi ice gel pack, tujuannya agar sampel berada pada suhu 4 derajat Celcius dan partikel yang berada di dalamnya tidak rusak saat dibawa ke laboratorium. Kondisi lingkungan dan abiotik pada air yang akan diidentifikasi mikroplastiknya juga diukur menggunakan alat-alat yang terstandar. Parameter abiotik tersebut antara lain temperatur udara, intensitas cahaya, suhu air, pH air, salinitas air, partikel terlarut,
dan oksigen terlarut pada air sampel. Hasil pengukuran abiotik ini dapat diujikan baik secara deskriptif maupun inferensial untuk melihat korelasi dengan kelimpahan mikroplastik yang terkandung dalam sampel air. Setelah sampai di laboratorium, seluruh sampel dalam botol kaca segera diolah dengan disaring terlebih dahulu pada saringan mesh berukuran diameter 5 mm, kemudian ditambahkan H2O2 dan NaCl pada air sampel. Penambahan H2O2 bertujuan untuk melarutkan senyawa organik, dan penambahan NaCl bertujuan untuk memisahkan antara partikel yang memiliki perbedaan densitas. Mikroplastik yang memiliki densitas lebih rendah daripada partikel pengotor lainnya akan terapung di permukaan air atau disebut dengan supernatan. Setelah 24 jam, air sampel disaring bagian supernatanya dengan kertas saring berdiameter kurang dari 1 mikrometer. Kertas saring tersebut kemudian dibilas menggunakan aquades dan partikel yang diduga mikroplastik ditampung pada cawan Petri. Partikel mikroplastik diamati dengan mikroskop binokuler dan didokumentasikan satu persatu dengan kamera mikroskop. Satu persatu mikroplastik dikelompokkan ke dalam bentuk, ukuran, dan warna yang disepakati pada setiap desain penelitian. Bentuk mikroplastik dapat dibedakan menjadi bentuk film, fragmen, fiber, dan granula. Ukuran mikroplastik dapat dibedakan menjadi mikroplastik berukuran besar dari 1001 hingga 5000 mikrometer dan mikroplastik berukuran kecil dari 1000 hingga 1 mikrometer. Warna mikroplastik juga bervariasi, seperti hitam, transparan, hingga warna cerah seperti merah, biru, kuning, dan hijau. Variasi warna tersebut dapat terjadi akibat adanya variasi polimer penyusun mikroplastik, baik dari polimer dengan densitas rendah hingga densitas yang tinggi. Jenis polimer dapat diidentifikasi menggunakan uji Fourier Transform Infrared atau FTIR dengan melihat puncak-puncak gelombang yang mewakili monomer-monomer penyusunnya. Proses identifikasi mikroplastik merupakan tahapan yang krusial dalam memetakan pencemaran mikroplastik di lingkungan. Berbagai variasi proses dapat dilakukan dengan hasil riset yang berbeda pula. Hasil temuan mikroplastik di lingkungan, khususnya ekosistem perairan, sudah banyak dilakukan. Kini, saatnya para pemangku kebijakan mulai meramu ambang batas mikroplastik yang aman di lingkungan untuk mencegah dampak negatif bagi manusia. Saya Zana Pandia Pratisara dari Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih.